Selamat siang anak-anakku di mana saja berada. Damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini kita memulai pelajaran agama Katolik. Materi yang kita bahas adalah materi yang ketiga, aku memiliki kemampuan. Bapak ulangi lagi, materi yang akan kita bahas adalah materi ketiga, aku memiliki kemampuan. Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran daring, Anda diharapkan dapat menjelaskan cara dan sikap yang perlu dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan. Yang kedua, Anda harus mampu menjelaskan pesan kutipan kitab suci, yaitu Injil Matius, bab 25 ayat 14 sampai ayat 30, berkaitan dengan upaya mengembangkan kemampuan. Bapak ulangi lagi. Anda semampu menjelaskan pesan kutipan kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 berkaitan dengan upaya mengembangkan kemampuan. Yang ketiga, menyusun doa syukur atas berbagai kemampuan yang dimiliki. Jadi ini yang ketiga, selesai pelajaran, Anda harus mampu menyusun doa syukur atas berbagai kemampuan yang Anda miliki. Ini tugas terakhir selesai pelajaran, Anda harus mampu menyusun doa syukur. Kita lanjut. Bahan kajian yang akan kita bahas perlahan-lahan, yaitu pertama, berbagai kemampuan dalam diri manusia. Yang kedua, sikap dan tindakan yang perlu dikembangkan dalam mengembangkan kemampuan. Yang ketiga, pesan kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tentang sikap dalam mengembangkan kemampuan. Jadi ada 3 bahan kajian ini yang kita akan bahas berturut-turut, ya. Harus diperhatikan, ini ada 3 bahan ini berturut-turut kita akan membahas. Kita lanjut. Untuk kita membuka pelajaran kita hari ini, mari kita menyiapkan hati untuk berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membuka pertemuan kita atau kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membekali kami dengan berbagai kemampuan. Doronglah kami agar kami dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha mengembangkan demi kebahagiaan diri kami sendiri dan demi pelayanan kepada sesama kami. Rasa syukur kami ini disampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mulai membahas yang pertama. Kita menemukan berbagai kemampuan dalam diri sendiri. Menemukan berbagai kemampuan dalam diriku. Artinya, kita harus mampu menemui kemampuan yang ada pada diriku saat ini. Ada ungkapan bijak yang menyatakan Allah bisa karena biasa. Dan juga ungkapan yang kedua, jika orang lain bisa, maka saya harus bisa. Ini Bapak ulang lagi ungkapan bijak ini. Allah bisa karena biasa. Maksudnya, semua orang bisa itu karena biasa. Yang kedua, jika orang lain bisa, maka saya harus bisa. Jadi, tidak benar jika ada orang yang mengatakan, aku tidak dapat melakukan apapun. Aku tidak bisa berbuat apapun. Ini tidak mungkin kita terima pernyataan ini.
setiap manusia mempunyai kemampuan. Setiap orang pasti memiliki kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Bapak ulangi lagi, setiap orang pasti memiliki kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Anda dapat menemukan kemampuan yang Anda miliki dengan cara melihat mata pelajaran apa yang cukup menonjol. Ini Anda melihat ya, pelajaran apa yang cukup menonjol, bukan maksudnya nilai yang baik, tidak. Yang cukup menonjol dan mempunyai minat yang tinggi terhadap mata pelajaran itu. Yang kedua, melihat keterampilan apa yang paling Anda senangi. Yang kedua. Yang ketiga, kegemaran apa yang selama ini sangat Anda sukai. Atau dengan cara memperhatikan komentar-komentar teman tentang dirimu. Jadi harus dengar baik-baik komentar dari teman-temanmu. Kalau orang teman menyatakan, oh Anda pintar ini, Anda pintar itu, Anda pintar bahasa, Anda pintar tari, Anda pintar apa saja, dengar baik-baik ya. Itu komentar dari teman-temanmu. Nah, ini maksudnya salah satu cara untuk menemukan kemampuan yang ada pada diri kita atau yang kita miliki. Kemampuan itu Anda bisa lihat, ini satu mata pelajaran yang cukup menonjol, keterampilan apa yang paling Anda senangi, kegemaran apa yang selama ini sangat Anda sangat suka. Lalu yang berikutnya juga dengan cara memperhatikan komentar dari teman-temanmu tentang kemampuanmu. Nah, ini upaya untuk menemukan berbagai kemampuan dalam diri kita sendiri. Berikutnya, supaya lebih mendalam pengenalan tentang kemampuan diri Anda sendiri atau diriku sendiri, ini Bapak menyiapkan kolom untuk Anda isi dalam tabel ini ya. Anda mengisi kolom yang pertama, kemampuanku menurut diriku dan menurut temanku. Nah, kemampuanku menurut diriku dan menurut temanku. Anda isi di sini. Anda isi menurut Anda sendiri apa kemampuan, ditulis, dan menurut temanmu Anda tulis di sini. Setelah kemampuan ini Anda sudah tulis di sini ada berapa saja yang Anda tulis. Lalu Anda memberikan nomor urut atau ranking. Nah, misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seni tari, olahraga. Anda beri ranking. Oh, ranking 1 saya memberi mata pelajaran matematik. Anda tulis ranking 1. Jadi kalau Anda tulis urutan saya di sini sembarang aja 1, 2, 3. Nanti Anda di kolom yang kedua Anda menentukan ranking. Sehingga ketahuan mana yang ranking 1, mana yang ranking 2 dan seterusnya berdasarkan minat ya. Minat Anda sendiri terhadap bidang-bidang ini yang Anda sebutkan. Menurut Anda sendiri dan juga menurut teman-temanmu. Dan ini tugas ini juga Anda harus kirim lewat email Bapak atau lewat WA. Nanti Bapak koreksi ya. Anda harus kirim ini ya. Lewat email atau lewat WA Bapak. Oke, Anda sudah paham untuk mengisi kolom ini? Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita melihat tentang mengembangkan kemampuanku. Nah, bagaimana kita mengembangkan kemampuanku? Nah, ini Anda lihat gambar ini. Nah, gambar ini saya ambil siswa di Samarinda. Ini tepatnya siswa SMP 10. SMP Negeri 10 Samarinda. Ini siswa yang berprestasi mendapat piala. Ya, 1, 2, 3. Jadi Bapak ambil tidak jauh-jauh. Ini siswa Bapak ulang lagi, siswa di kota Samarinda, yaitu dari SMP Negeri 10. Oke. Nah, tugas Anda sekarang mengamati gambar ini. Tuh. Ini siswa ya, mereka berprestasi mendapat piala ya, karena mereka juara. Nah, jadi ini Bapak ambil dari dokumen sekolah ya. Bapak ambil dari gambar ini.
dari siswa SMP 10. Anda amati. Nah, kalau sudah Anda amati gambar yang berikutnya. Nah, Anda pendalaman itu menjawab pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara mengembangkan kemampuanmu agar makin berkembang dan bermanfaat? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sikap apa yang perlu dimiliki dalam usahamu atau usaha Anda mengembangkan kemampuan? Nah, tulislah jawaban Anda dalam lembaran isian ini. Nah, ini. Bapak siapkan kolom ini ya. Cara mengembangkan diri. Ini di sini Anda isi. Lalu sikap yang harus dimiliki Anda isi. Ini kolom Bapak buat hanya 1, 2, 3, 4. Hanya 4 ini hanya sekedar contoh. Nanti kalau Anda menjawab, Anda bikin kolom lagi di kertas Anda. Itu sebanyak-banyaknya berdasarkan jawaban Anda. Ini hanya contoh kolom. Jadi hanya 4 kolom saja. Tapi Anda buat itu harus lebih banyak karena sesuai dengan jumlah jawaban Anda. Bapak ulangi lagi. Kolom yang pertama, cara mengembangkan diri di sini. Terus yang kedua, kolom yang kedua, sikap yang harus dimiliki. Aduh. Ya. Tapi Bapak untuk membantu Anda, Bapak kembali lagi ke gambar awal tadi. Ini Anda amati ini yang memacu Anda supaya Anda berpikir ya. Memacu Anda. Lalu Anda mengamati baik-baik gambar ini. Ya, perasaan-perasaan apa yang muncul ketika Anda melihat teman-temanmu ini ya. Ini temanmu di SMP Negeri 10 ya. Lalu baru Anda menjawab ini. Nah, baru Anda menjawab ya. Cara mengembangkan diri, lalu sikap apa yang saya harus miliki. Oke ya, Bapak lanjut ya. Nah, yang berikutnya, mengembangkan kemampuanku menurut kitab suci. Ini kitab suci ini kita ambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Nah, seperti biasa pendalamannya Bapak menyampaikan beberapa pertanyaan. Rumuskan gagasan-gagasan atau pesan dari teks kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Ini pertanyaan. Temukan sikap-sikap yang tergambar dalam perumpamaan tentang talenta. Sikap mana yang menurutmu bijaksana? Ya. Bapak ulang lagi. Temukan sikap-sikap yang tergambar dalam perumpamaan tentang talenta. Nah, dan sikap mana yang menurutmu yang bijaksana? Yang kedua, apa yang kamu atau yang Anda pahami dari ungkapan pada ayat 29 dan ayat 30. Nah, ini ya, ayat 29 dan ayat 30. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pernyataan tersebut? Ya. Nah, Injil ini berbicara tentang perumpamaan talenta. Nah, Anda lihat di layar pertama. Bapak perhatikan lagi. Bapak kembali lagi ke layar pertama. Nah, ini dia. Jadi ini talenta ini. Ini talenta ya. Ini talenta banyak berserakan talenta ini. Jadi talenta di sini menyatakan aku mempunyai kemampuan. Ini siswa. Aku mempunyai kemampuan. Ini aku mempunyai kemampuan. Jadi gambar ini sebenarnya dari awal sudah memberikan gambaran untuk Anda tentang talenta, tentang kemampuanku. Ini dalam gambar ini adalah talenta. Nah, kita kembali lagi. Nah, ini Anda menjawab pertanyaan ini mendalami tentang Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Itu perumpamaan tentang talenta. Menjawab 2 pertanyaan. Sama juga ini Anda harus kirim lewat email atau lewat WA Bapak, ya. Ada dua tugas tadi, Anda kirim lewat email atau lewat WA, ya. Nanti Bapak tunggu. Kita lanjut ya.
Nah, ini refleksi. Sebagaimana biasa, Bapak selalu tutup dengan refleksi, ya. Untuk doa penutupnya itu Anda doa sendiri ya, karena sudah refleksi, ya. Doa penutup itu Anda doa sendiri, ya ditutup dengan doa ya. Jadi di video Bapak yang sebelumnya itu ada teman-teman Bapak komentar bilangnya, Pak ditutup dengan doa. Ya, ini Bapak begini, bukan Bapak tidak tahu. Bapak buat refleksi, nanti tutup doa sendiri-sendiri. Anda tutup dengan doa ya. Oke, kita mulai refleksi. Perumpamaan tentang talenta memberi pesan yang cukup jelas. Kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari diri manusia itu sendiri. Bapak ulangi lagi. Perumpamaan tentang talenta memberi pesan yang cukup jelas. Kemampuan dimiliki, ya kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari diri manusia itu sendiri. Kalau orang menyadari bahwa kemampuan yang dia miliki merupakan anugerah Allah, maka dia selalu bersyukur apa yang dia peroleh. Apa yang dia dapat, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada orang yang berjasa yang telah membimbingnya. Tapi kalau dia menghayati bahwa kemampuan itu berasal dari dirinya sendiri, berarti dia akan mengarah kepada sikap sombong. Nah, seolah-olah kemampuan yang dia miliki itu benar betul-betul dari dirinya sendiri. Nah, ini membuat orang sombong. Nah, supaya kita menjadi orang yang rendah hati, yang tidak sombong, tahu bersyukur, perlu menghayati bahwa semua kemampuan kita merupakan anugerah dari Allah sendiri. Oke. Yang berikutnya, manusia harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan. Tuhan sudah memberikan bermacam-macam kemampuan yang dalam bahasa Injil Lukas menyatakan talenta. Maka manusia ini harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan. Ini perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda mempunyai kemampuan menyanyi, maka Anda bernyanyilah untuk memuji Tuhan, ya. Nah, ini contoh ya. Ini tanggung jawab Anda. Tuhan menganugerahkan Anda suara yang bagus, ya. Suara yang bagus, maka tanggung jawab Anda bernyanyilah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini bukti tanggung jawab Anda. Sikap bertanggung jawab ditunjukkan dengan berusaha keras untuk mengembangkannya agar berbuah berlipat ganda dan berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Nih, tanggung jawab juga adalah diungkapkan melalui berusaha keras untuk mengembangkannya apa yang kita miliki, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Oke, bilang. Sebaliknya, bila manusia hanya membenamkan kemampuan yang telah diberikan itu, berarti manusia itu menyia-nyiakan anugerah Allah. Dan lama-kelamaan kemampuan itu akan tumpul, bahkan akan hilang. Ini orang yang memiliki talenta, kemampuan, tetapi dia tidak mengembangkan. Ya, ini menyebabkan menjadi tumpul, bahkan lama-kelamaan akan hilang. Maka perlu kita mengembangkan ya. Ini kemampuan yang kita miliki supaya berbuah berlipat ganda. Oke? Banyak cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta. Caranya bagaimana? 1. Melatih diri terus-menerus tanpa takut salah dan gagal. Bapak beri contoh tadi, kalau Anda suara bagus, suka nyanyi, ya melatih terus-menerus. Jangan takut salah, jangan takut gagal. Ini contoh yang pertama. Contoh ya. Yang kedua, caranya masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama, sehingga dapat saling mengembangkan. Nah, mencari temanmu yang minatnya sama. Kalau teman Anda mempunyai minat basket, Anda masuk dalam kelompok basket.
Anda punya minat tari, Anda masuk dalam kelompok tari. Ya, ini maksudnya masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama untuk mengembangkan. Yang ketiga, belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Jangan malu ya. Belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Dan yang berikutnya menyangkut sikap ya. Sikap-sikap berikut perlu dikembangkan dalam mengembangkan kemampuan. Pertama, tidak mudah putus asa. Ini. Tidak mudah putus asa. Yang kedua, tekun. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, berusaha dengan keras. Dan yang kelima, menyertakan Tuhan dalam setiap usaha melalui pengharapan dan doa. Nah, Bapak ulang lagi, sikap-sikap yang perlu dikembangkan dalam mengembangkan kemampuan. Itu pertama, tidak mudah putus asa. Gagal, ulang lagi, gagal, coba lagi, tidak mudah putus asa. Yang kedua, tekun. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, berusaha dengan keras. Yang kelima, menyertakan Tuhan dalam setiap usaha melalui pengharapan dan doa. Satu lagi Bapak tambah, kalau sudah berhasil, jangan lupa syukur, mengucapkan syukur dalam doa. Kalau sudah berhasil, selalu mengucapkan syukur dalam doa. Oke, Bapak kira cukup demikian pertemuan kita. Selamat siang, Tuhan memberkati. Amin.